Coba. Matius 4 ayat ke-6. Bapak perhatikan, kenapa Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa dalam rangka perlindungan Allah kepada Yesus. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat. Ini tertulis di mana tentang Yesus ini? Ini tertulis di dalam Mazmur. Kita lihat nih satu perikopnya. Perikopnya dalam lindungan Allah. Siapa yang berada dalam lindungan Allah? Yesus. Di mana ayatnya? Kita baca dari ayat ke-8. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bukankah pembunuhan, penyaliban adalah malapetaka? Apa kata Allah? Malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini ayat ini untuk siapa? Untuk Yesus. Kita lihat para realisasinya. Nah, ternyata untuk Yesus. Matius 4 ayat 6, Lukas 4 10 sampai 11. Jadi para malaikat Allah diperintahkan untuk menjaga Yesus di setiap jalannya. Bagaimana para malaikat menjaga Yesus? Salah satunya merubah bentuk wajah Yesus. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Jangankan disalib, teratuk batu saja akan dilindungi oleh para malaikat. Yang ke-11. Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Ini siapa? Yesus. Di mana ayatnya? Tuh, Lukas 10 nomor 19. Oke. Bapak, halo? Halo, Pak? Sekarang ayat 14. Yuk, terus. Ayat 14. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau di dalam ayat terjemahannya begini, sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya, Pak. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, karena Allah sudah membebaskan Yesus. Aku akan melindunginya, karena dia mengenal namaku. 15, Bapak perhatikan ini. Tunggu. Bapak perhatikan ini. Sebentar Pak, belum selesai Pak. Belum selesai. Bapak belum selesai. Belum selesai. 15 saya bacakan. Bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ke-16-nya. Bapak perhatikan ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan, bukan penyaliban, keselamatan daripadaku. Nah, sekarang umat Islam maupun umat Kristen percaya kalau Yesus panjang umur. Sekarang dia hidup di langit kedua. Jadi jelas bahwa perikop ini dalam lindungan Allah tertuju kepada Yesus. Jadi tujuan Yesus berubah rupa adalah manifestasi dari pertolongan Allah melalui para malaikatnya yang disebutkan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya Islam tapi percaya Mazmur ayat 1 sampai 16 ditujukan untuk Yesus. Bagaimana dengan begitu jelasnya, Pak? Perhatikan ini. Dengan begitu jelasnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sekarang saya tanya, nabi siapa yang masih hidup saat ini? Yang berada di langit kedua? Yesus. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Ternyata ini di dalam bahasa Ibraninya akan diperlihatkan Islam, Pak. Bentar ya. Sebentar. Mana. Western Leningrad. Nih Pak, perhatikan nih ya. Nih, di sini dikatakan begini, ya, sebentar nggak kelihatan. Orek yamim asbi yehuhu. Nih Pak, perhatikan ini Pak, bisa baca nggak Pak? Saya mah bisa baca Ibrani Pak. Orek yamim asbi ehu PR ehu. Apa kata Yesus? Bis
bisuati. Bapak tahu nggak artinya bisuati? Bapak tahu nggak artinya bisuati? Artinya adalah keselamatan. Kata lain dari keselamatan adalah Islam, Mbak. Ini tertulis jelas bisuati. Tanya ustazah, apa itu bisuati? Bisuati itu adalah keselamatan Islam. Akan kuperlihatkan keselamatan Islam, kata Yesus. Ayo, kenapa? Tujuan Yesus berubah rupa. Tujuan Yesus berubah rupa itu adalah manifestasi. Manifestasi apa? Ya, tadi kau bilang Nandar tadi Yesus tidak disalib. Di mana kau tahu tidak disalib dia? Yang disalib. Baik. Dari mana kau tahu tidak disalib dia? Ya, karena dari Mazmur ini dilindungi Allah. Dan Yesus berubah. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Mazmur itu tahun berapa itu ditulis itu? Bapak nggak percaya Mazmur? Bukan. Tahun berapa Mazmur itu ditulis? Mazmur itu ditulis pada abad 10 Pak Masehi. Naskah Leningrad namanya. Leningrad, naskah Leningrad, bahasa Ibrani. Kamu salah, kamu. Loh, kok salah? Loh, kok salah? Naskah Leningrad itu abad itu abad 10 yang berbahasa Ibrani. Bukan masalah bahasanya, mau bahasa Ibrani, mau bagaimana macam-mana pula kau ini. Oke, jangan lari kemana-mana. Ini kitab Anda, saya tunjukkan nih, Injil Anda mengatakan Yesus tidak disalib, saya tunjukkan. Oke, kita lihat ini. Enggak, jangan kabur kemana-mana. Kita lihat Pak ya. Anda buka Matius. Matius 27 ayat ke-5. Ini yang disalib, Pak. Bapak perhatikan ini. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa di sini, Pak? Yudas kan? Bapak tahu nggak siapa di sini? Yudas kan? Yudas menurut Matius 27 ayat ke-5 matinya menggantung diri. Sementara di dalam kisah para rasul 1 ayat 18, kematian Yudas perutnya bolong. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumbah keluar. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kenapa ada dua versi kematian pada orang yang sama? Yang satu matinya digantung, yang satu matinya perutnya bolong. Anda tahu Anda hakal dama itu enggak ada, Pak. Mana digantung? Matius 27 ayat 5, kematian Yudas digantung. Sementara di sini di dalam kisah tergantung. Ya oke lah, tergantung, digantung, pokoknya tergantung oke lah. Menurut Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas tergantung. Saya ikuti pola saudara. Sementara di dalam kisah para rasul 1:18, kok kematian Yudas perutnya bolong? Kenapa ada satu dan perutnya juga keluar gitu dia. Oke, sekarang saya tanya, yang menyebabkan perut Yudas keluar itu apa? Enggak perlu itu, enggak ada hubungannya dengan ada ayatnya, Pak. Nih saya kasih tahu, Pak ya. Saya nggak mau menafsirkan kitab suci Bapak ya. Biarkan bapak-bapak gereja yang menafsirkannya. Matius 27 ayat ke-5. Bapak perhatikan ini ya. Ini saya bukan nafsirkan kitab Bapak. Matius 27 ayat ke-5. Kita lihat ada pojok kiri atas, pojok kanan atas, gerigi 3. Klik, ada tafsiran bapak-bapak gereja. Kita lihat yang otoritatif. Bapak perhatikan di sini. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ada spekulasi dari bapak-bapak gereja. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Jadi benda runcing. Nah, di sini ada titik. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Disalibkan. Nah, Yudas atau disulakan. Ternyata mati, konsensus kematian digantung pada masa itu, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, di sini dikatakan ada tonggak yang runcing yang menikam lambungnya Yudas. Bagaimana penjelasannya? Saya tunjukkan ayat Alkitabnya.
Di dalam Yohanes 19 ayat ke-34. Ya. Pak, kenapa perut Yudas bolong? Karena ada benda runcing yang menikam lambung Yudas. Nah, ini ayatnya. Tetapi seorang di antara para jurid itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi yang mengganti loh, ketawa. Loh, sebentar, jangan ketawa dulu, Pak. Jangan ketawa dulu. Ini ilmu loh. Anda jangan kepahitan, mendapatkan kepahitan atas kebenaran ayat Alkitab Anda. Sebentar dulu. Bapak, sebentar dulu, Pak. Saya belum selesai ngomong. Bukan. Kamu saya belum selesai ngomong. Saya belum selesai berbicara. Bapak ini lebih tua dari saya. Saya orangnya 30 tahun. Bapak sudah 50 tahun. Masa Bapak tidak memberikan contoh yang baik? Sebentar. Bapak ini mulai kelojotan nih, Pak. Bapak mulai kelojotan. Ini Alkitab Bapak yang mengatakan Yudas disalib loh. Sekarang saya tanya. Oke, kalau Bapak tertawa, saya tanya kepada Anda. Kenapa perut Yudas terburai kalau bukan ditombak oleh tentara Romawi? Saya tanya. Yang kau baca tadi. Oke, saya tanya kepada Anda, jawab pertanyaan saya. Kalau bukan ditombak oleh tentara Romawi, kenapa perut Yudas terburai? Jawab. Ayo. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan itu, Nandar. Saya tidak membahas tentang keselamatan. Saya membahas siapa yang disalib. Ternyata menurut ayat Alkitab yang disalib adalah Yudas. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Pak, kenapa? Coba dulu, Kos. Kenapa? Sebentar. Jangan kabur. Saya nggak mau Anda kabur. Saya tanya sama Bapak, kenapa perut Yudas itu kok bolong? Apa yang menyebabkan? Kok nggak perlu? Ayatnya mengatakan kenapa perut Yudas bolong ditikam oleh tentara Romawi ketika dia disalib. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Nah, makanya perhatikan ini Pak, jangan kabur Pak. Matius 27 ayat ke-5. Bapak perhatikan ini. Kita buka tafsirannya, tafsiran dari Pulaib. Bapak perhatikan, baca. Sekarang Bapak yang baca nih. Bapak yang baca. Coba Bapak baca yang kencang. Loh, kok nggak usah? Ini kematian Yudas. Baca. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa, Pak? Jawab. Baca. Teruskan. Baca. Kenapa Bapak takut membacakannya? Teruskanlah. Loh, baca. Loh, kok nggak perlu baca, Pak? Kalau Yudas disalibkan, kenapa perutnya jadi bolong? Saya tanya. Kalau Yudas, baik. Sekarang saya tanya, kalau Yudas disalibkan, kenapa perutnya bolong? Kalau bukan ditombak tentara Romawi di dalam Yohanes 19:34. Jawab. Nandar. Loh, saya tanya, jangan nandar, jangan merajuk. Yang saya tanya, kenapa Yudas perutnya bolong sementara dia disalib menurut konsensus bapak-bapak gereja? Kenapa perut dia bolong? Urusan mulai itu kenapa? Kok urusanku itu iman Bapak, kok urusan saya? Saya menyampaikan, loh, kok nggak ada? Pak, menurut kitab Bapak, Yudas lah yang disalib. Jangan tertawa, Pak. Ini ilmu, Pak. Sekarang Bapak yang baca deh. Nggak usah saya yang baca. Coba Bapak baca. Coba, ini ya. Ini Matius 27. Coba Bapak baca nih. Matius 27 ayat ke-5. Ini kan ada tafsirannya nih. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Benar tadi Bapak kan jangan tergantung. Oke, saya ikuti tergantung. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini spekulasi. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Sekarang saya tanya, benda runcing apa yang menikam lambung Yudas kalau bukan tombak tentara Romawi di dalam Yohanes 19:34? Saya tanya kepada Anda, benda runcing apa yang menikam lambung Yudas kalau bukan tombak tentara Romawi pada Yohanes 19:34? Menurut konsensus bapak-bapak gereja, kematian Yudas adalah disalib. Nggak ada Pak orang disalib perutnya itu terbelah, perutnya itu bolong, kecuali Yudas ketika ditikam oleh tentara Romawi di dalam Yohanes 19:34. Jawab. Benda runcing.
benda runcing apa yang menyebabkan Yudas perutnya bolong? Jawab. Nggak perlu itu. Loh, kok nggak perlu? Ini Nggak perlu. Kalau Yudas itu adalah yang menggantikan Yesus Kristus. Iya, karena yang di Quran kalian itu si Judas gitu. Loh. Nggak ada di dalam Quran. Al-Quran tidak menyebutkan nama. Justru yang menyebutkan nama adalah Bible, saudara. Pak, cari debater Kristen dari ujung bumi, dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan ke ujung utara. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tema penyaliban. Karena Yesus memang tidak pernah disalib. Kalau Loh, Bapak jangan garuk-garuk, Pak. Di dalam teori psikologi yang saya dapati dari psikologi hukum, kalau orang garuk-garuk kepala itu tanda dia galau, tanda dia tidak bisa menjawabkan atas apa yang saya tanyakan. Itu di dalam psikologi hukum. Kalau sekarang saya tanya kepada Bapak. Benda runcing apa yang menyebabkan Yudas perutnya bolong kalau bukan ditikam oleh tentara Romawi pada Yohanes 19:34? Jawab. Coba dulu kau baca. Loh, Yohanes. saya tanya sama Bapak, itu iman Bapak. Saya nggak mau menafsirkan iman Bapak. Yang saya tanya, kenapa perut Yudas bolong? Menurut tafsiran Bapak-bapak gereja, perutnya bolong itu kena benda runcing. Saya tanya sama Bapak. Benda runcing apa? Sebentar. Ini tafsirannya, Pak. Kok siapa namanya? Apa gereja namanya? Pulaip. Siapa namanya? Aku Yonatan Nandar nih, saya tunjukkan lah. Apa ini? Pak, ini perhatikan Pak ya. Nih, Bapak buka caranya dari LAI itu, Pak. Ini Bapak caranya begini, Pak ya. Caranya begini. Bapak download. Bentar ya. Bapak download aplikasi yang biru ini. Ini aplikasi Alkitab resmi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Download, kemudian Bapak caranya begini, klik. Nah, klik, cari Matius 27 ayat 5, diklik Matius 27 ayat 5, di sini ada titik 3, diklik titik 3, di sini ada salin, bagikan versi utama, bagikan versi belah, yang ada tafsiran nih. Tafsirannya diklik. Nah, diklik muncul nih Matius 27 ayat 5, ada berbagai macam tafsiran, yang otoritatif adalah Pulaip. Nah, dibaca. Ternyata salah satu tafsiran dari bapak-bapak gereja, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Pertanyaan saya, kalau menurut bapak-bapak gereja, kenapa perut Yudas bolong? Karena ada benda runcing. Siapa nama bapak gereja itu? Aduh, orang ini kelembagaan Pak dari LAI. Silakan tanya LAI. Loh, ini dari LAI. Tanya LAI kalau nggak percaya. Kok nanya saya? Bapak ini. Bapak jangan kemana-mana. Tanya LAI. Ini yang menerbitkan LAI, bukan saya, Pak. Kau yang buka. Sekarang saya tanya sama Bapak dengan baik-baik, Pak. Apa benda runcing apa yang menyebabkan Yudas perutnya bolong di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18? Itu yang saya tanya. Nggak tahu, saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu. Bapak ini, saya kasih tahu ya, benda runcingnya apa? Ini benda runcingnya, Pak. Nih. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambung si Yudas dengan tombak. Inilah benda runcing. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, itu jelas. Jeder. Silakan Bapak buka dari rumah Bapak sekarang. Buka dari rumah Bapak sekarang. Buka. Nandar. Buka, baca dari situ. Kalau nggak percaya, buka Pak sekarang. Iya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Anda punya Alkitab atau tidak? Punya. Coba baca sekarang. Saya tunggu. Sudah aku baca itu, nggak ada Judas itu. Sudah aku baca. Kenapa Bapak nggak berani membacakannya? Enggak, udah aku baca itu. Bapak pernah belajar ilmu hermeneutika atau tidak? Gak perlu kali ilmu hermeneutika. Yang penting kamu selamat, itu kuncinya kehidupan ini. Gak perlu banyak ilmu. Nah gitu.
Iya kan? Coba lah buka dulu itu baru biar sambil kita buka sama-sama yuk. Lagi Saya tanya, Bapak tahu nggak ilmu hermeneutik? Nah, Tahu apa tidak? kurang tahu saya. Nggak tahu. Ilmu hermeneutik itu adalah ilmu bereksegesis, menafsirkan, menjabarkan ayat-ayat dalam Bible. Salah satu metode ilmu hermeneutik adalah menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Nah, kenapa perut Yudas itu bolong? Karena tentara Romawi menikam lambung Yudas pada saat itu. Karena Yudasnya, sebentar, saya sampaikan dulu. Karena Yudasnya berubah rupa jadi Yesus, makanya orang-orang mengira itu Yesus, padahal Yudas. Coba Nandar, biar jangan pembohong kita. Oh, pembohong, macam mana pula kau? Kau ada Alkitab atau tidak, saya tanya. Buka Alkitabmu. Tulang. Enggak. Buka. Yang kau tunjukkan tadi aja buka dulu yang kau tunjuk. Anda baca sendiri, saya dengarkan. Nanti kalau dari kas saya enak aja, ilmu sudah mahal. Ayo guys, aduh, nggak ada kopi, nggak ada bunga nih teman-teman nih, pada anteng aja nih. Mobil lah. Iya deh. Beda sekali. Aduh. Bapak, kalau di dalam psikologi hukum itu, kalau orang sudah garu-garu itu sudah bingung nih. Pak, saya nggak mau memaksakan Bapak tentang hakikat kebenaran. Mohon maaf, mungkin suara saya agak tinggi. Padahal Bapak ini, saya hanya bisa mendoakan Pak, kebenaran Islam ini sungguh nyata di depan mata Bapak. Saya tidak. Gak usah dulu, Nandar. Ya makanya baca, silakan Anda ambil Alkitab Anda. Anda ambil Alkitab Anda, saya tunggu. Oke ya, aku ambil. Ya, silakan. Keren nih, mulai terguncang dia guys. Kita injek. Coba di mana tadi? Di mana coba? Oke. Sebentar Pak ya. HP saya sudah lowbat, saya matikan dulu ininya, soundcardnya. Pelan-pelan Pak ya. Pelan-pelan. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa di dalam Mazmur 91, ini saya runut dulu nih. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 untuk Yesus, itu lindungan Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Allah melindungi Yesus? Caranya Allah merubah bentuk wajah Yesus. Kemudian wajah Yesus diserupakan dengan wajah Yudas. Mohon maaf, Yudas berubah wajah dengan Yesus. Sebentar Pak. Gimana nih, coba. Ini. Gimana? Oke, saya tanya nih. Ya, ini. Nih saya buktikan ya. Bapak tahu nggak kronologinya? Kapan mereka bertukar wajah? Mereka bertukar, maksudnya Yudas berubah jadi Yesus, Yesus berubah jadi orang yang memakai kain lenan. Di dalam Yohanes 18, Bapak buka Yohanes 18 ayat 1 sampai ke 6 dibaca. Disitulah prosesi pergantian Yudas dengan Yesus. Prosesi pergantian Yudas dengan Yesus, Yohanes 18 ayat 1 sampai ke 6. Tulang. Yohanes berapa? Yohanes pasal 18 ayat ke 1 sampai ayat ke 6. Apa katanya coba? Ya Bapak baca, kan ada Alkitab, kok nanya saya. Terus Bapak ditangkap. Terus Bapak gunanya apa? Bapak buka Alkitab, sementara saya Yesus ditangkap katanya di sini. Iya, silakan Bapak baca. Silakan Bapak baca pelan-pelan. Yesus mengatakan semuanya itu ia keluarlah bersama dengan muridnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu ia keluar bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman. Ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu.
karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka jauh ke tanah. Terus kenapa? Oke, saya Yang jelaskan bukan ada baik, saya jelaskan. Sebentar, ini banyak yang tolong ya teman-teman, jangan spam ya. Sebentar Pak ya, sebentar ya, ini banyak yang nge-report saya. Sebentar ya. Sebentar Pak ya, sabar Pak ya. Ini banyak yang nge-report saya, jadi harus banyak tap-tap layar. Teman-teman tap-tap layar ya. Ingat, tidak ada kewajiban nge-gift, tidak ada kewajiban ngasih saingan, ngasih pause, tidak ada. Karena semuanya gratis, cuma-cuma. Tapi kalau teman-teman boleh kiranya punya tangan, tap-tap layar. Ya. Kalau punya bunga, lemparkan bunga-bunga. Ya, oke ya. Oke. Oke, Bapak lihat ini. Di dalam Yohanes 18 itu Pak, ayatnya, jumlah ayatnya Yohanes 18 itu 40. Ada kejanggalan dari Yohanes 18 yang berjumlah 40 ayat itu. Pertama, Yudas yang berkhianat, tetapi kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Satu. Yang kedua, Yudas yang berkhianat, tetapi Petrus malah menebas telinga dari Malchus, salah satu rabi penjaga bait Allah. Nah, di dalam Yohanes 18 ayat keempat, ayat ketiga sampai keempat itu, Yudas membawa 3 pasukan, 3 kelompok. Yang pertama adalah tentara Romawi, yang kedua rabi-rabi Yahudi, yang ketiga orang-orang Farisi lengkap dengan senjata, dengan lentera, dengan suluh. Pertanyaan saya, ini tentara Romawi ini pasukan terbaik Pak. Bahkan bangsa Israel saja takluk dijajah oleh Roman Empire. Ada pasukan Romawi, ada rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah, ada orang-orang Farisi. Ini kalau di total sekitar 30 orangan. Sekarang saya tanya, di ayat ke-6 ketika Yesus mengatakan akulah Yesus, tiba-tiba mereka mundur dan terjatuh. Ini ada korelasi dengan perubahan wajah Yudas menjadi Yesus. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka mundur lalu terjatuh? Bapak tahu tidak apa yang membuat tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Dan dibuatkan di dalam kitab apa? Jawab. Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya lanjutkan. Di kitab Mazmur. Enggak, jangan ke Mazmur dulu. Yang saya tanya, tentara Romawi itu pasukan elit Pak. Kalau di kita mah kayak Kopassus, kayak apalah, pasukan elit nih, tentara Romawi ini. Kedua, rabi-rabi Yahudi. Yang ketiga, orang-orang Farisi yang lengkap dengan suluh, senjata dan lentera. Pertanyaan saya, kenapa 3 pasukan ini mundur dan terjatuh ketika Yesus mengatakan akulah Yesus? Siapa yang kau cari? Yang berikutnya, kenapa rabi-rabi Yahudi nggak kenal Yesus? Padahal Yesus sejak kecil di bait Allah mengajar bersama dengan rabi-rabi Yahudi. Itu yang keempat. Jawab dulu aja yang pertama. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Mereka mundur dan terjatuh. Apa yang membuat mereka mundur dan terjatuh? Dan dibuatkan di dalam kitab apa? Sehingga mereka mundur. Karena kuasa dia. Karena dia punya kuasa. Di mana ayatnya kalau dia punya kuasa? Ya. Di Bapak, sini juga. ini aja Pak. Saya nggak mau mempermalukan Bapak. Bapak tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya jelaskan.
Ini ayat 8 ini jawabannya. Bapak tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya jelaskan. Saya Ayat jelaskan 8 saja Pak ya. Ini jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia katanya. Jika aku yang kamu itu cari, dalam biarlah mereka ini pergi. dalam bahasa Yunaninya bukan akulah dia, tetapi akulah Yesus. Ego eimi Pak. Di dalam bahasa Yunaninya saya sudah cek. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi mundur dan terjatuh. Nih saya kasih tahu aja Pak. Saya nggak mau babi bu bebo. Saya langsung saja. Ini kebenaran Islam ya. Saya tunjukkan kenapa mereka itu mundur dan terjatuh. Dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah. Kita lihat di dalam terjemahan ayatnya. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat dan membuat pinggang mereka bergetar. Inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan mereka terjatuh. Kenapa? Pinggangnya dibuat bergetar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kekasihnya yaitu Yesus Kristus. Kenapa mereka? Sebentar, kemana ada ini tertulis loh. Pak, sebentar Pak. Jangan garu-garu Pak. Jangan garu-garu. Kedua Pak, sebentar Pak. Aduh si Bapak ini, sebentar Pak. Yang kedua, kenapa kisah Yudas? Sekarang saya tanya, kenapa kisah Yudas berhenti sampai ayat kelima? Ayat ke-7, 8, 9, 10 sampai 40 tidak ada lagi kisah Yudas di situ. Kenapa? Ketika mereka dibuat gelap, maka Yudas menggantikan Yesus. Ini Pak, perhatikan. Ini nubuatan tentang Yudas diserupakan, tentang kejadian Yohanes 18 ayat ke-6. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Loh, kenapa Anda tertawa dan membuat pinggang mereka bergetar? Oke. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan yang berada di depan Kayafas, yang berada di hadapan Kayafas. Coba Anda buka Yohanes 18:23. Saya akan buktikan kalau itu bukan Yesus. Coba Anda buka Pak. Yohanes 18:23 ini membuktikan kalau itu Yudas bukan Yesus. Coba Anda buka. Yohanes 18:23 itu bukan Yesus tapi Yudas. Makanya kisah Yudas hanya berhenti sampai ayat kelima. Padahal jumlah ayat di dalam Yohanes 18 itu 40 ayat. Yohanes 18:23. Yohanes 18:23 Pak. Yesus. Iya, Yohanes 18:23 Bapak baca. Saya akan buktikan kalau itu bukan Yesus tapi Yudas. Coba Bapak baca. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku, katanya. Nah, inilah Yudas bukan Yesus. Saya buktikan kalau itu bukan Yesus. Karena kalau pengajaran Yesus tidak semacam itu, Pak. Ini saya kasih tahu pengajaran Yesus. Itu Yudas. Kalau pengajaran Yesus, Matius 5:39. Silakan Bapak buka. Matius 5:39. Saya hafal ayatnya. Bapak buka. Mohon maaf, Pak. Tolong, Pak ya. Matius 5:39. Kita Matius 5 ayat 39. Oke. Namun aku berkata kepada kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah, saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Kalau pengajaran Yesus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bandingkan dengan Yohanes 18:23. Ketika sosok Yudas yang disebut Yesus di situ, yang dikira Yesus, ketika Yudas ditampar, dia tidak memberikan pipi kanannya, dia tidak memberikan pipi kirinya, malah dia protes. Woi, kalau aku salah, tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa kau tampar aku? Ini bukan Yesus. Kalau Yesus ajarannya kasih. Kalau Yesus Matius 5:39 harusnya tidak melawan. Harusnya dia bilang, tampar dong pipi kiriku saya, pipi kiriku juga. Malah protes.
Kalau aku salah, tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Katanya jangan melawan, ditampar sekali, kok nggak diberikan pipi kirinya? Kenapa? Karena yang ditampar pada saat itu bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Makanya saya tanya kepada Bapak, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Nandar, Kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes 18 hanya diceritakan sampai ayat kelima? Kemana perginya Yudas setelah itu? Nandar, Ayo. kau kasih dulu waktuku berbicara hanya 3 Boleh, menit boleh, saja. silakan. Ya, Boleh, boleh. silakan. Saya tahu kamu pintar, Nandar. Ya emang Udah. pinter, Pak. Nggak ada debater Iya. Kristen yang sanggup mengalahkan saya saking pinternya. Nggak usah dulu kamu bantah langsung kepintaranmu itu. Jadi artinya Siap. gini, kamu pintar sebenarnya membaca Alkitab ini, tapi kamu kurang tepat untuk mengartikannya. Enggak, Pak. Ya artinya gini, kamu membaca tadi di mana tadi di Yohanes tadi, kamu sudah jelas-jelas itu Yesus, tapi kamu bilang Judas, kan gitu. Maksud saya begini, kalau kamu misalnya kau paksakan yang disalib itu Judas, apalah untung? Oke. Untungnya untungnya berarti